menyimak dengan baik. Semoga bisa diterima. This meeting is being recorded. Nggak apa-apa itu, Mas. Ustazah. Ya, layarnya Ustazah sudah terlihat ya? Terus nggak usah di-record. Oh, ini untuk teman-temannya nanti yang nggak ikut nggak ikut materi hari ini, nanti kalau nggak di-record kasihan, nggak dapat belajar juga. Ya, layar Ustazah sudah terlihat? Sudah. Udah ya? Belum? Kalau belum berarti nggak ada sinyal. Belum. Udah, Us. Oh iya. Nah, kita akan ingat kembali kemarin mungkin di 4B sudah ya Pancasila sila keempat. Tapi kita ingat lagi sila keempat itu makna-maknanya apa sih, siapa yang ingat gitu ya. Yang coret-coret Ustazah tahu loh nama-namanya loh. Ustazah tahu yang coret-coret siapa saja. Kalau coret-coret terus gitu. Ustazah tahu ada namanya itu. Nah, sila keempat. Lambangnya apa sila keempat? Kepala banteng. Ya, kepala bantengnya ya seperti Kepala itu. badak. Mas Nafa. Ada mau Jumatan, Us. Oh iya, Ustazah cepet ya ini ya. Ustazah cepet, makanya jangan diorek-orek layarnya. Ya, kita cepet aja. Nah, ini ada lambangnya kepala banteng. Nah, banteng itu berkelompok dan suka berkumpul, jadi hidupnya bersama-sama. Nah, banteng itu jadinya mewakili harapan masyarakat Indonesia selalu bermusyawarah dalam memutuskan masalah. Jadi bersama-sama ya menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Betul, itu tulisannya Ustazah apa salah ya? Iya. Ada yang nyoret namanya Brotoseno. Oh iya, jangan ya. Nanti semakin lama nanti kan kita mau Jumatan. Nah, maknanya itu sila keempat mendahulukan kepentingan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Kita lanjut saja. Nah, itu ada sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat. Yang pertama ada mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi kalau menyampaikan pendapat, tidak boleh memaksa, semua harus ngikutin apa pendapat kita. Itu berarti tidak sesuai. Nah, kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah. Apa itu musyawarah? Siapa yang tahu? Bekerja sama. Bukan bekerja sama. Siapa yang tahu bermusyawarah? Bergotong royong. Bergotong royong. Apa yo? Musyawarah. Bersama-sama rapat untuk mendiskusikan sesuatu bersama. Boleh ya, mendiskusikan sesuatu bersama, rapat. Nah, musyawarah itu gampangnya rapat. Pengalaman hidup? Enggak ya. Musyawarah itu gampangnya rapat itu loh. Udah tahu rapat bentuknya? Tahu ya. Ayah dan bunda itu biasanya ada rapat-rapat RT. Itu namanya contoh musyawarah. Nah, kemudian ada yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan semangat kekeluargaan, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab. Jadi nanti keputusan dalam musyawarah itu harus diterima. Misalnya ada pemilihan ketua kelas 4A dan 4B. Kemudian yang kepilih Mas Sundoro ya, misalnya yang terpilih Mas Sundoro. Nah, itu yang lain harus menerima. Kalau Mas Sundoro jadi ketuanya, nggak boleh, aku nggak mau sama si Sundoro. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Itu namanya tidak menerima. Nanti gimana kalau malah ketua kelasnya yang salah? Nomor 6, ada musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur ya. Jadi musyawarahnya harus dilaksanakan untuk
menyelesaikan hal-hal yang positif seperti itu. Kita lanjut saja. Sikap-sikap yang sesuai. Nah, yang pertama ini ada melaksanakan pemilihan ketua kelas. Anak-anak sudah pernah melaksanakan pemilihan ketua kelas? Dulu siapa ketua kelasnya? Enggak. Saya ketua kelas 3A. Aku dong pas Aku dulu. kelas 2. Oh, pas kelas 2. Oh iya. Jadi kita kelas suwi. Saya ketua kelas. Oke, nah itu dulu ada pemilihannya atau apa langsung tiba-tiba jadi ketua kelas? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya, harusnya itu dilaksanakan ada musyawarahnya ya. Kita milih bersama-sama seperti itu. Supaya berarti kalau pemilihan ketua kelas ini salah satu bentuk apa? Musyawarah. Musyawarah. Berarti kalau pemilihan ketua kelas ini sila keberapa? 4, betul. Ya, kita lanjut. Kemudian ada menyampaikan pendapat dengan sopan ya. Caranya menyampaikan pendapat dengan sopan ada yang ingat? Di pengadilan. Apa? Dengan bahasa yang sopan. Dengan bahasa yang sopan ya. Misalnya mau menyampaikan pendapat, angkat tangan dulu, kemudian kalau sudah terpilih baru ngomong, misalnya saya mau menyampaikan pendapat, jangan tiba-tiba misalnya saya lagi menjelaskan tiba-tiba dipotong, iya itu berarti kurang sopan seperti itu. Nah, kita lanjutkan sila kelima ya. Ada Sila kelima ya. Oke, sila kelima Ustazah yang lanjutkan. Nah, sila kelima itu lambangnya adalah apa anak-anak? Padi dan kapas. Ya, padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yaitu pangan dan sandang. Nah, kalau padi itu kan simbol pangan, kalau kapas itu simbolnya sandang. Jadi untuk simbolnya padi dan kapas itu. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Nah, makna sila kelima itu nanti adalah adil. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya ya adil. Adil itu tidak berarti sama. Jadi sesuai porsinya masing-masing. Kemudian artinya bekerja keras, menganggap bangsa Indonesia memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain, kemudian mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Apa Mas Vino? ada yang nelpon. Oh, nanti gabung lagi ya. Oke, lanjut. Lanjut, Us. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kelima bersikap adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Ingat ya anak-anak, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dilaksanakan dulu kewajibannya, baru kita mendapatkan haknya gitu. Oke, lanjut, Us. Oke, lanjut nilai-nilai luhur Pancasila sila kelima. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur dan mengedepankan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Jadi sila kelima itu nanti ada poin gotong royongnya gitu ya anak-anak. Kemudian bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, adil. Kemudian tidak perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi jangan sampai kita merugikan orang lain gitu. Misalnya kok kita punya pekerja tetapi kita tidak membayar hasil kerja orang lain, dengan kita itu tidak boleh. Kemudian menjaga keseimbangan hak dan kewajiban tadi, menghormati hak orang lain hormati ya, menghargai hasil karya orang lain. Nah ini kalau kamu punya temanmu membuat sesuatu karya ya kamu hargai, tapi jangan diejek gitu ya, tetap dihargai apapun hasilnya. Kemudian tidak bergaya hidup mewah. Nah, poin sila kelima itu tidak boleh bergaya hidup mewah, tidak boleh apa
Mat gitu ya. Dan bersikap adil. Jadi tadi ada gotong royong, tidak bergaya hidup mewah, tidak boros, harus hemat, suka bekerja keras, itu poinnya. Lanjut. Kepahlawanan yang sesuai sila kelima. Tadi ada kerja keras dalam mencapai kemerdekaan. Jadi para pahlawan itu mereka bekerja keras untuk bisa mengusir penjajah. Nggak boleh leha-leha ya, nggak boleh santai-santai. Kalau santai-santai kita nggak merdeka ya anak-anak. Kemudian menjunjung tinggi nilai keadilan, bekerja sama demi mencapai tujuan. Ada kata kerjasama, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya, dan pantang menyerah mengusir penjajah. Nggak boleh nyerah ya. Oke, lanjut. Terus kok itu tangannya kayak petus. Ah, apanya? Tangannya yang tadi kok kayak putus ya. Oke, putus. Masya Allah, saya mah nggak memperhatikan. Oke, lanjut ya, sikap yang sesuai. Itu gambar aja. Nih, sikap yang sesuai sila 5 adalah bersikap kesatria. Ya, kesatria. Oh iya, bersikap kesatria itu misalkan kamu punya salah ya kamu harus meminta maaf. Ada yang gengsi minta maaf? Jangan gengsi ya, kalau salah ya harus minta maaf. Iya, Oke, udah lanjut. lagi. Lanjut. Untuk apa Nana? Kemudian Hemat dan tidak bermewah-mewahan. Hemat tidak bermewah-mewahan nih. Masuk ke Gambarnya ya portal. Allah, hemat banget, hemat banget, Ya, boros banget, jaga mewah banget. terus. Harusnya hidupnya sederhana gitu. Lanjut. Orangnya tajir. Tajir, tapi tetap harus sederhana ya. Jangan. Menghargai hasil karya orang lain. Iya, ini ada gambar karya ya. Kita harus menghargai hasil karya orang lain, tidak boleh mengejek. Itu bukan menghargai lagi, tapi itu udah dimasukin museum. Iya, udah sebuah kayak karya gitu ya? seni ya. Namanya juga menghargai hasil karya. Oke, lanjut. Seni itu mahal kok kayak gituan Ya. doang. Makanya harus. Tapi jelek loh. Oh, itu yang menilai orang yang punya seni itu bisa melihat keindahan seninya. Ya, udah selesai anak-anak, nanti kita langsung menuju ke latihan. Halaman 58. Halaman 58 ya, dikerjakan Romawi. Romawi Tema berapa? Tema berapa, Us? tema 5, Romawi 1 dan 2. Sini yang belah hujan ya. Halaman berapa? 58. Tak ketikin halaman 58. Romawi. Sudah dikerjakan saya. Oh, sudah dikerjakan. Oh, sudah ya. Tinggal nunggu temennya yang belum ya. Waktunya nih halaman 58 Romawi 1 dan 2. Waktunya 7 menit berani ya. Nanti 3 menit buat koreksi. Habis itu kita tutup karena udah mau Jumatan. 10.15 kita tutup nanti. 10.15. 11.15. Mundur. Ya, silahkan dikerjakan. Halaman 85. Kebalik 58. Pekerjaan Belanda. Rom berapa, Us? Romawi 1 dan 2. Boleh pakai pulpen? Boleh